Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iya, pada kesempatan ini kita akan membahas bahwasanya Albani, orang Wahabi, Albani, tokoh Wahabi, Albani, orang yang dipuji oleh orang Wahabi. Orang Wahabi mengatakan dia muhaddits. Menurut pengakuan mereka, orang Wahabi memuji dia. Kata dia sahahahu Albani. Albani ini dia itu tidak faham hadis. Kita akan terangkan pada permasalahan ini bahwasanya Albani dia itu mengatakan bahwasanya orang yang tasbih menggunakan alat, yaitu tasbih menggunakan alat yang biasanya untuk menghitung itu, ketika dia mengucapkan subhanallah, ketika dia berzikir, ketika dia tahlil, kemudian dia menggunakan alat yang kita kenal itu yang dinamakan dengan tasbih, kata Albani itu adalah bid'ah, itu adalah bid'ah sayyi'ah. Dan dia anehnya, dia memaudhu'kan hadis yang tidak seharusnya itu adalah maudhu'. Dia tidak faham mana maudhu' dan mana hadis yang bisa diamalkan. Dia menggunakan hadis dan memberikan hadis itu bahwasanya hadis yang maudhu', hadis yang palsu, dengan alasan dia yang dia akal-akali. Maka kita akan membahas bahwasanya orang Wahabi, yaitu di sini adalah Albani, panutan mereka Albani, yaitu orang-orang Wahabi. Mereka ini telah menyalahi salaf dan khalaf. Menyalahi siapa? Salaf dan khalaf. Karena orang-orang salaf, para ubad as-solihun, mereka yang dari generasi salaf yang mereka itu menjadi suri tauladan, diteladani. Mereka itu menggunakan subhah, mereka menggunakan tasbih, menggunakan alat ini. Seperti siapa? Seperti Junaid al-Baghdadi, Muhammad al-Baghdadi. Bahwasanya beliau itu termasuk ulama sufi dari qarn ketiga, dari masa ketiga, abad ketiga. Dan Ibnu Taimiyah, yaitu orang yang dijunjung-junjung Wahabi, orang yang dipuji Wahabi, dia itu mengatakan bahwasanya tentang siapa? Al-Junaid al-Baghdadi mengatakan innahu imamun huda, innahu imamu huda. Kata Ibnu Taimiyah begitu. Dia mengatakan lebih dari satu kitab. Artinya apa? Tidak hanya di dalam satu kitab dia mengatakan hal ini. Seperti yang dia katakan di dalam kitab Syarah Haditsin Nuzul, dia katakan tentang siapa? Al-Baghdadi, Al-Junaid al-Baghdadi, kata dia apa? Imamun huda, imamu huda. Maka dari sini dapat diketahui bahwasanya Ibnu Taimiyah saja memujinya, dan Al-Baghdadi, Al-Junaid al-Baghdadi, beliau itu memakai subhah. Kita berdalil, Wahabi akan bertanya, mana dalilnya yang membolehkan orang itu memakai subhah, memakai alat untuk digunakan berzikir? Mana dalilnya? Menggunakan tasbih, mana dalilnya? Termasuk dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Ibnu Hibban, Al-Hafidz Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh beliau, dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Amalihi. Kemudian bahwasanya di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah masuk, artinya ketika itu masuk dan bertemu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau itu melihat ketika itu ada seorang perempuan yang di tangannya ada nawa, yaitu biji atau haso atau kerikil. Kemudian kenapa di situ ada itu di tangannya? Karena beliau perempuan ini berzikir tasbih dengan alat ini, yaitu dengan apa? Dengan kerikil, dengan biji. Seperti itu. Jadi menggunakan kerikil, menggunakan biji untuk berzikir, Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadza wa afdal. Jadi Rasulullah mengabarkan sesuatu yang lebih mudah dan lebih utama. Kata Rasulullah apa? Subhanallah, yaitu untuk mengucapkan subhanallah adada ma khalaqa fis sama,
subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma huwa khaliqun, wallahu akbar mithla dzalik, walhamdulillah mithla dzalik, wala ilaha illallah mithla dzalik, wala haula wala quwwata illa billah mithla dzalik. Kemudian oleh Rasulullah diajarkan apa? Berzikir untuk mengucapkan ini. Dan lafadz yang tadi yang saya baca itu adalah Ibnu Hibban. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar adalah subhanallah adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma baina dzalik wa subhanallah adada ma huwa khaliqun wallahu akbar mithla dzalik walhamdulillah mithla dzalik wala ilaha illallah mithla dzalik wala haula wala quwata illa billah mithla dzalik. Kalau seandainya dikatakan hadis ini dhaif, kalau seandainya dikatakan hadis ini dhaif, yaitu Rasulullah bertemu perempuan itu dan Rasulullah tidak mengingkarinya dan bahkan mengajari apa untuk berzikir dengan zikir yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Rasulullah tidak mengingkarinya. Kemudian kalau dikatakan hadis ini dhaif, kenapa alasannya? Karena salah satu perawinya itu keadaannya mukhtalafun fih, berbeda. Para ulama berbeda pandangan tentang keadaan salah satu rawi dari hadis ini. Maka kita katakan perkataan kamu bahwasanya kata kamu hadis ini dhaif berdasarkan salah satu rawinya adalah mukhtalafun fih, maka tidak bisa dijadikan pedoman, tidak bisa dijadikan pegangan. Kenapa? Karena Al-Hafiz Ibnu Hibban mensahihkannya. Al-Hafiz. Maka tidak ada orang yang kemudian dia bukan siapa-siapa, bukan hafiz, bukan muhaddits, kemudian mensahihkan. Al-Hafiz Ibnu Hibban telah mensahihkan. Al-Hafiz Ibnu Hajar telah menghasankan. Dan yang mengatakan ini bukan siapa-siapa. Dan yang mengatakan hadis ini dhaif bukan siapa-siapa. Maka bagaimana tashih dan tadhaif diserahkan kepada orang yang bukan hafiz, bukan wazifahnya, bukan tugasnya, iya kan? Maka martabatnya apa? Mendhaifkan hadis ini yang hadis itu disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban, Al-Hafiz. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan hasan hadisnya. Kemudian ada orang yang bukan siapa-siapa, bukan hafiz, bukan muhaddits, kemudian mengatakan hadis ini dhaif. Bagaimana? Maka orang itu harus tahu kedudukan dia bagaimana. Maka hafidlah, seorang hafiz itulah yang mensahihkan dan menghasankan hadis. Maka Hafiz Ibnu Hibban telah mensahihkan hadis ini. Jadi tidak bisa dijadikan pedoman orang yang mengatakan hal tersebut. Karena apa? Karena bisa saja perawi yang mukhtalafun fih ini hadisnya itu jadi sahih. Kenapa? Karena ada syahidnya misalkan. Karena ada yang menguatkan. Atau bisa saja perawi yang mukhtalafun fi ini kan mukhtalafun fi berbeda pendapat, tetapi menurut Hafiz ini dia itu adalah thiqah. Iya kan? Karena memang banyak perawi yang mukhtalafun fihim tetapi tidak dianggap oleh ahlul jarh wa ta'dil, tidak dianggap bahwasanya dia itu mukhtalafun fi atau didhaifkan, tidak, tetapi mereka menganggap, yaitu ahlul jarh wa ta'dil, mereka menganggap itu adalah orang yang thiqah. Padahal dia itu mukhtalafun fi. Dan sebagian menganggap dia itu dhaif seperti itu. Jadi tidak harus mukhtalafun fi kemudian dijadikan hadisnya apa? Dhaif langsung atau bahkan maudhu'. Dan khusus hadis ini itu ada syahidnya, yaitu yang menguatkannya, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam sunannya dari Thariq Kinanah Maula Safiyah, bahwasanya dia mengatakan sami'tu Safiyah taqul dakhala alayya Rasulullah. Jadi Rasulullah
Sofia itu mengatakan Rasulullah itu ketika masuk kepadaku, artinya mengetahui aku, apa? Wa baina yadayya arba'atu alafi nawat usabbihu biha. Kata beliau, ketika Rasulullah masuk, ketika itu melihat saya, di tangan saya ada 4.000 apa? 4.000 biji, yang di biji itu saya itu bertasbih, menggunakannya untuk tasbih. Kemudian beliau mengatakan laqad sabbahti bihadza, kemudian kamu itu telah bertasbih dengan ini, dengan jumlah ini. Kemudian Rasulullah mengatakan ala u'allimuki bi aktsara mimma sabbahti, saya akan mengajarkan lebih banyak dari apa yang kau lakukan, yaitu 4.000 ini. Fakultu bala, maka perempuan ini mengatakan iya, Sofia mengatakan iya ya Rasulullah, alimni, ajari saya. Faqal quli subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih. Ini hadis ini dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Takhrij Al-Adhkar. Iya kan? Ibnu Allan disebutkan oleh Ibnu Allan juga di Syarah Al-Adhkar dari Ibnu Hajar Al-Haytami di Syarah Al-Mishkat ketika mensyarahi hadis Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadi yang tadi. Beliau mengatakan apa? Wahadza. Ini Ibnu Allan, ya tadi Ibnu Allan, ternyata Ibnu Allan mengomentari hadis dari Sa'ad yang awal yang kita sebutkan tadi. Beliau mengatakan bahwa hadza aslun sahihun bitajwizi subhati bitaqririhi sallallahu alaihi wasallam al-hasa fa innahu fi ma'naha idla farqa bainal manzumati wal mansurati fi ma yu'addu bihi wa la yu'addu man addaha bid'ah. Jadi ini hadis ini sebagai pondasi dasar bolehnya orang menggunakan tasbih alat ini. Kenapa? Karena Rasulullah takrir, mendiamkan ini, artinya tidak melarangnya ketika melihat ada orang menggunakan kerikil, dan ini semakna dengan orang yang menggunakan tasbih, ya kan? Maka tidak dianggap orang yang menganggapnya itu adalah bid'ah, tidak dianggap. Dan ulama hadits telah warid bahwasanya mereka itu tidak apa-apa, kata mereka menggunakan apa? Menggunakan subha itu tidak apa-apa karena mereka sendiri itu menggunakannya. Mereka itu menggunakannya. Seperti siapa? Al-Hafiz Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau menggunakannya. Yahya bin Sa'id, Al-Hafiz Yahya bin Sa'id. Az-Zahabi, lihat, Az-Zahabi di dalam Tadhkirah Al-Hufaz mengatakan bahwasanya Ibnu Mu'in mengatakan Yahya ibnu Sa'id itu memiliki subhah yang beliau itu bertasbih dengannya, Yahya ibnu Sa'id. Dan Zahabi juga mengatakan, kemudian dia juga mengatakan dalam Syair A'lamin Nubala bahwasanya Yahya itu datang dan beliau itu bersamanya subhah, kemudian memasukkan ke bajunya dan bertasbih dengan subhah itu. Dan Yahya bin Qattan itu siapa? Yahya bin Qattan adalah yang dikatakan oleh Ibnu Hibban, Al-Hafiz Ibnu Hibban mengatakan apa? Kana min sadati ahli zamanihi hifdhan wa wara'an wa aqlan wa fahman wa fadlan wa dinan wa ilma. Jadi termasuk apa? Pemimpin dari zamannya di dalam hafalan, waro, akal, kepemahaman, kefadilan, agamanya, ilmunya. Luar biasa sekali. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau itu memiliki subha yang beliau menggunakannya. Al-Hafidz As-Sakhawi, murid dari Ibnu Hajar, mengatakan dalam Al-Jawahir wad Durar, beliau mengatakan kana, yaitu Ibnu Hajar, idza jalasa ma'al jama'ah ba'dal isya'i wa ghairiha lil mudzakarah takunu subhatu dakhilakum mihi bihaitsu la yaraha ahad. Jadi ketika beliau mengajar bersama jamaah
Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Sakhoyi, apa, beliau itu masukkan subhat di baju beliau, kemudian beliau bertasbih dengannya, sekira tidak ada orang yang tahu beliau masukkan di bajunya. Luar biasa. Al-Hafidz An-Nawawi di dalam kitab Tahdzib Al-Asma'i wal Lughat, beliau mengatakan wa subhatu khirzun mangzumatun yusabbahu biha ma'rufatun ta'taduha ahlul khair ma'khudatun minat tasbih. Boleh jadinya. Kemudian Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan apa? Walam yunqal an ahadin minas salafi wala minal khalafi al-manna' min jawazi addi dzikri bisubhah bal kana aktsaruhum ya'uddunahu biha wala yarawna dzalika makruha. Tidak ada dari salaf ataupun khalaf dikatakan bahwa mereka itu melarang pemakaian subhah, tidak ada. Maka Albani ini bagaimana telah menyalahi semua itu, dan dia itu bagaimana, dia tidak tahu apa itu pengertian hadis maudhu, dan dia menghukumi hadis dhaif dengan maudhu. Kenapa? Karena cuma dia itu karena hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih misalkan. Maka ini sungguh menyalahi apa yang dilakukan oleh muhaddits. Bagaimana dia bisa mencampur adukkan antara dhaif dan maudhu, dan ibarat dia itu tanakut, kadang tanakut sekali. Coba buka kitab dari Asy-Syaikh Al-Hafidz Abdullah Al-Harari tentang At-Ta'aqubul Hasis, bagaimana beliau itu membantah Albani ini. Kemudian Nusrah Ta'aqub al-Hasis, Ta'aqubul Hasis, An-Nusratu ala Ta'aqubil Hasis. Maka Albani ini bukanlah seorang muhaddits dan tidak berhak untuk menilai sebuah hadis, dan ketika dia membid'ahkan amalan ini maka dia telah menyalahi salaf.